Baik sahabat Mago Cakra, kembali lagi pada playlist obrolan santai. Malam ini kita akan membahas tentang kenapa sih saya ini sudah berdoa kepada Allah kok enggak juga cepat dikabulkan. Padahal Allah sendiri berjanji ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku niscaya akan aku kabulkan kata Allah. Tapi kok udah doa bolak-balik enggak juga dikabul-kabulkan. Jadi yang perlu kita waspadai adalah ketika kita memohon berdoa kepada Allah itu karena keterbatasan kita tidak tahu bahasa Arab, lalu kita biasanya pakai bahasa Indonesia. Biasanya kalau kita doa itu ya Allah beri aku rezeki, ya Allah lindungi aku dari segala mara bahaya, ya Allah jauhkanlah aku dari segala dari api neraka. Nah, pertanyaan saya, ketika doa itu kita pakai bahasa Indonesia itu, ya Allah berikan aku rezeki, tambahkan aku rezeki, itu kalimat perintah atau kalimat memohon? Yan, kalimat apa Yan? Ya Allah lindungi aku dari segala mara bahaya. Apa ya? Mohon apa perintah ya? Ah, apa itu? Pak Jito, kalimat apa itu? Mohon itu Pak. Memohon Kalau ya. menurut saya. Ah, Ya Allah mohon. yuk. Ya Allah berikan aku rezeki yang banyak. Kalimat perintah. Perintah ya. Ya. Jadi ketika kita pakai bahasa Indonesia, yang lazim kita lakukan adalah ya Allah beri aku rezeki, ya Allah lindungi aku dari segala mara bahaya. Itu sebenarnya kalimat perintah. Perhatikan, ya Allah berilah aku rezeki. Perintah toh? Ya Allah lindungilah aku dari segala mara bahaya. Perintah toh? Jadi Tuhane sopo, hambane sopo. Kita harus menambahkan, ya Allah, saya memohon atau aku memohon untuk sekiranya Engkau lindungi. Itu kita meminta baru. Kita memohon dulu. Maka contohnya adalah Astaghfirullahaladzim. Aku bermohon ampun kepada Allah. Tapi kalau kita pakai Indonesia, ya Allah ampunilah aku. Kalimat perintah. Kita sudah memerintah Tuhan yang Maha Kuasa. Maka mulai dari saat ini, kalau kita mau memohon kepada Allah, pakai bahasa Indonesia kasih kata-kata mohon. Lalu kuncinya di mana agar doa kita itu cepat terkabulkan? Dalam Quran surat Ibrahim ayat 7, Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi ketika kita bersyukur atas nikmat Allah, maka Allah akan tambah. Dan ketika kita tidak mensyukuri nikmatnya, maka justru azab yang akan diberikan. Maka selama ini kita berdoa itu seharusnya pakai tatanan. Memang ada perangkonya. Perangkonya itu ketika orang berdoa mau dikabulkan adalah, pertama dia mengucapkan pujian Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian dia mengucapkan, perangko yang kedua adalah sholawat Nabi. Jadi setelah Alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi setelah pujian itu, kemudian kita sebutkan kenikmatan Allah yang sudah kita terima hari ini. Ya Allah, saya berterima kasih. Hari ini saya masih menghirup udara yang Engkau berikan, nggak bayar. Menerima matahari, nggak bayar. Dapat duit hari ini 20.000 ya Allah. Sebutkan dulu hari itu kita dapat rezeki berapa. Berapa kenikmatannya. Baru ya Allah, aku mohon tambahilah rezekinya. Lah, yang selama ini kita lakukan, udah kita mengeluarkan kalimat perintah, kita melanggar Quran surat Ibrahim ayat 7.
yang kita sebutkan kepada Allah tidak bersyukur, kita langsung minta lagi, minta lagi, minta lagi, minta lagi. Tapi yang hari itu kita terima, yang hari ini kita terima, yang kita rasakan kita tidak mensyukurinya. Maka oleh Allah bukannya diberi tambahan kenikmatan, tetapi mendapatkan sebuah azab. Azab itu ada yang besar, ada yang kecil. Jadi mungkin besoknya rezekinya tambah macet, tambah macet, tambah macet. Itu ya. Itu kuncinya. Yang kedua, apakah hanya berdoa saja? Oh, enggak. Di samping berikhtiar ada satu lagi kunci, yaitu sodakoh. Contoh gini, saya punya anak, itu yang ngasih anak itu duit saya. Saya kasih dia duit 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000. Terus anak saya itu tahu kesukaan saya. Contoh, saya suka somai. Ketika ada tukang somai lewat, anak saya itu membelikan duit yang saya kasih. Dia belilah 2.000 somai, diberikan kepada saya. Kira-kira ketika saya mendapat somai dari anak saya itu, perhatiannya itu membuat saya senang nggak? Buat saya senang kan? Saya akan senang. Dan yang saat itu ada di kantong saya akan saya keluarin. Nggak mungkin saya akan ganti anak saya itu dengan duit 2.000, karena anak saya bukan penjual somai. Atau saya kasih dia 2.500 agar untung 500. Bukan, dia bukan seorang yang itu. Tapi karena senang, begitu saya rogoh kantong delala adanya 100.000, saya kasihkan. Begitupun Allah Subhanahu wa Ta'ala ngasih kita rezeki, dan sebagian kita kembalikan kepada Allah. Mengembalikannya gimana? Kita berikan kepada anak yatim, bantu fakir miskin, bantu yang kesusahan. Itu kita kembalikan kepada Allahnya begitu. Dan nanti oleh Allah akan dikembalikan dengan tidak tersangka-sangka. Blek. Tuh, itu jadi rahasia agar doa kita cepat terkabul. Karena kalau kita sudah mengucapkan pujian, kenapa sholawat kita ucapkan? Karena dulu ada namanya malaikat karobiyun. Itu yang menjaga langit sof ketujuh. Semua doa itu bagaikan anak panah menuju langit, itu mesti dihadang oleh yang namanya malaikat karobiyun itu. Dipegang sama dia. Jadi semua doa tertahan oleh malaikat tersebut. Suatu kelak ketika Isra wal Mi'raj, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa lanjut ke Sidratul Muntaha, melewati itu, malaikat itu bengong. Itu siapa? Dan dia tidak mengucapkan sholawat. Akhirnya Allah marah, dia dibuang ke bumi. Dibuang ke bumi, nangis, bertobat. Oleh Allah akhirnya tobatnya karena betul-betul beneran, serius, dan benar-benar tobat nasuha. Akhirnya oleh Allah diangkat lagi menjadi penjaga di langit sof ketujuh. Semenjak itu dia bersumpah. Saya pernah dicampakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena ada kekasihnya, Habibullah, yang melewati langit sof 7, saya tidak bersolawat, saya dimarah, saya dibuang. Maka mulai detik ini, ketika tugas menjaga sof ke-7, seluruh doa harus melewati tempat ini. Yang tidak ada setempel solawatnya akan saya pegang dan saya tahan. Jadi kalau kilingkar gini doa, Alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, terima kasih atas nikmat-Mu pada hari ini. Aku bermohon kepadamu untuk Kau tambahkan. Sampai langit dipeganglah oleh malaikat korobiyun. Dilihat ada sholawatnya. Cepet-cepet diantar. Begitu nggak ada, nah, ya, itu intinya. Jadi nanti kumpul pelan-pelan,
Kita akan bongkar hubungan akal dengan takdir. Beda takdir sama nasib. Nasib sama takdir beda. Takdir. Nasib sama takdir beda. Jadi kalau orang bilang, saya akan merubah takdir, saya akan merubah nasib, yang betul yang mana? Nah, besok kita bongkar. Termasuk nanti kenapa ada kata ikhlas. Ikhlas itu dari hurufnya alif, kha, lam alif, shot. Ikhlas. Tapi kita di Indonesia karena sering baca tulisannya aja ikhlas, bukan ikhlas. Gitu. Itu nanti kita bongkar di surat Al-Ikhlas. Banyak, masih panjang. Jadi kumpul-kumpul kita ini semoga bermanfaat dan bisa didengar oleh sahabat-sahabat yang lain. Untuk masalah bab doa, ada yang tanya? Ada yang tanya? Ada yang tanya nggak? Ya inilah malesnya, nggak ada yang tanya. Sekarang saya yang nanya. Rezeki orang itu sendiri-sendiri ada wadahnya. Bukan berarti nanti doanya bareng, rezekinya bareng. Maksudnya sama. Enggak. Rezeki seekor burung pipit, lihat mulutnya semana. Yang bisa keuntal sama dirinya hanya beras. Beda sama rezeki macan. Segede banteng dan kerbau pun bisa. Nah, gitu. Jadi kalau kita ndelala rezekinya dikit, rezeki kita hanya segelas air, ada yang rezekinya sebaskom, ada yang rezekinya seember, ada yang sekempu, ada yang sedanau. Itu kalau yang rezekinya segelas, perbanyak gelasnya. Hari ini saya usaha jahit dapat keuntungan 20.000, dari bengkel 20.000, dari warung 20.000, dari mijet, dari petir 20.000. Sudah berapa? 80.000. Anggap aja itu sudah semangkok. Ya. Kalau yang rezekinya seperti danau segala macam itu seperti perusahaan. Dapat rezeki tapi sama dia dialirkan kembali kepada karyawannya. Kalau kita rezekinya hanya kepada keluarga, tapi tetap harus zakat. Zakat itu 2,5%. Itu pun dalam sebuah hadis, sekikir-kikirnya seorang muslim adalah yang zakat 2,5%. Apalagi yang nggak zakat. Jadi kita zakat 2,5% masih dibilang kikir. Artinya punya 100.000, itu zakatnya hanya 2.500. Tapi begitu kita bayarkan 2.500, kikir kita. Ya lebihin lah. Entah 3.000, entah 5.000. Jangan pula langsung hitung-hitungan sama Allah. Allah nggak pernah ngitung-hitungan sama kita kan. Ya. Tuh, jadi kalau umpamanya yang rezekinya sebagai burung pipit, jangan kecil hati. Perbanyak ladang. Nah, itu obrolan santai di malam ini. Semoga bermanfaat. Mako Cakra Channel, playlist obrolan santai.